warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh-soleha hari ini? Insya Allah sehat ya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya nak. Nah, sekarang tangan diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warsukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Oke anak soleh-soleha, sebelum kita belajar, Ustazah mau tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat ya nak. Nah, kalian di rumah masih tetap sholatnya tepat waktu kan? Jangan lupa untuk tetap sholat 5 waktu nak. Dan mutabaahnya diisi ya, mutabaah hariannya. Tetap jaga kesehatan ya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar beberapa hal. Sekarang anak soleh-soleha silahkan duduk yang tertib. Dan jangan lupa ambil buku paketnya ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah subtema 4, pelajaran 1 dan 2. Jadi yang pertama akan Ustazah bahas adalah apakah anandaku bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan cerita. Nah, sekarang ada sebuah cerita di halaman 84. Simak baik-baik ya, silahkan andaku buka bukunya. Ustazah akan bacakan ceritanya. Jadi cerita ini berjudul Semut dan Kepompong. Ustazah bacakan ya, silahkan disimak bukunya nak. Pada suatu hari di hutan, hujan turun dengan lebat disertai dengan angin kencang. Banyak pohon yang tumbang. Setelah hujan reda, seekor semut keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Semut melihat kepompong di dahan yang patah. Semut berkata, "Hahaha, sungguh kasihan kamu kepompong, terkurung dan tidak bisa kemana-mana, kedinginan dan tidak punya tempat berlindung." Kepompong bersedih mendengar perkataan semut. Semut pun pergi meninggalkan kepompong. Beberapa hari kemudian, semut berjalan melewati jalan yang becek. Tiba-tiba saja semut terpeleset dan masuk ke dalam lumpur. Semakin lama tubuh semut semakin tenggelam ke dalam lumpur. Semut pun berteriak, "Tolong, tolong aku terjebak di dalam lumpur. Tolong, tolong." Nah, kemudian ada seekor kupu-kupu. "Hai semut, sepertinya kamu sedang dalam kesulitannya." Kemudian semut menjawab, "Iya betul, maukah kamu menolongku? Aku hampir tenggelam." Nah, kemudian kupu-kupu menjawab, "Baiklah, ayo raih tanganku." Kupu-kupu mengangkat tubuh semut dan menurunkannya di atas bebatuan. Semut pun menjawab, "Terima kasih telah menolongku, padahal kamu tidak mengenalku." Kupu-kupu menjawab lagi, "Kamu lupa padaku ya? Aku adalah kepompong waktu itu yang kamu ejek. Sekarang aku sudah menjadi kupu-kupu." Semut pun merasa malu sekali. Kupu-kupu tetap menolong semut meskipun ia pernah diejek. Semut pun berterima kasih dan berjanji tidak akan mengejek hewan lain. Masya Allah. Jadi kisah di atas ini tentang semut dan kepompong sangat menginspirasi ya nak. Mengajarkan kita tentang bagaimana kita tidak boleh mengejek orang lain. Dan kita juga harus tetap menolong orang lain dan memaafkan walaupun dia pernah menyakiti kita. Nah, coba perhatikan di bawahnya nak. Di situ ada soal. Apakah kalian bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan bacaan? Kita coba ya di nomor 1. Siapakah yang mengejek kepompong? Nah,
Berdasarkan bacaan di atas, siapa yang mengejek kepompong, Nak? Coba dijawab. Ustazah kasih waktu. Nah, betul, pintar. Jadi, yang mengejek kepompong adalah semut. Terus pertanyaan yang kedua, sikap baik apa yang dilakukan kupu-kupu kepada semut? Jadi sikap baik apa, Nak, yang dilakukan kupu-kupu kepada semut? Bisa dijawab? Insya Allah bisa ya. Berdasarkan bacaan tadi, kita mengetahui bahwa kupu-kupu itu menolong semut pada saat ia tenggelam di lumpur. Yang ketiga, bagaimana jika kupu-kupu tidak menolong semut? Nah, kalau kupu-kupu tidak menolong semut, yang terjadi adalah semut akan tenggelam di dalam lumpur. Nah, tadi kita sudah menjawab pertanyaan. Jadi dari suatu bacaan akan muncul sebuah atau beberapa pertanyaan. Apabila kita membaca dengan baik, anak soleh-solehaku pasti bisa menjawabnya, ya. Oke, anak soleh-soleha, sekarang buka halaman 86. Sebelum Ustazah membaca, Ustazah mau tanya, anak soleh-soleha pasti sudah tahu ya bagaimana itu bermain peran. Materi kita yang lalu sudah ada beberapa kali kita bermain peran, Nak, yaitu misalnya materi berpamitan. Beberapa penugasan Ananda diajak untuk bermain peran bersama orang tua tentang materi berpamitan. Selanjutnya, sekarang perhatikan halaman 86. Ustazah akan membacakannya. Di sini Nina bermain peran bersama Deli dan Tony. Mereka akan mementaskan drama. Mereka membuat perlengkapan untuk pementasan drama. Mereka membeli bahan-bahan. Bahan yang pertama yaitu karton Manila yang harganya adalah Rp2.000. Kemudian ada lem yang harganya Rp1.000 dan ada selotip yang harganya Rp1.500 dan yang spidol harganya Rp3.000. Ada muncul pertanyaan, Nak, berapakah taksiran harga seluruh barang? Untuk mengetahui harga seluruh barang, yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan atau melakukan penjumlahan, yaitu dengan cara bersusun. Coba perhatikan, Nak, tabel di samping yang berwarna biru. Kita tulis kembali 2.000 ditambah dengan 1.000 ditambah 1.500 ditambah 3.000 itu, Nak, adalah hasilnya 7.500. Jadi uang yang dibutuhkan untuk membeli barang untuk persiapan pementasan drama Nina, Deli, dan Tony adalah 7.500. Insya Allah Anandaku sudah mengerti ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajarannya, Nak. Oke, Nak soleh-soleha, sekarang kita lanjut di pembelajaran yang kedua ya. Materi yang pertama itu tentang bagaimana melakukan gerakan menendang dan menahan bola. Pembelajaran yang lalu kita sudah belajar ya, Nak, bagaimana itu menendang dan menahan bola. Silahkan anak soleh-soleha boleh diperhatikan kembali di rumah atau dibaca kembali bukunya ya. Nah, sekarang Ustazah akan membacakan kembali sebuah bacaannya, halaman 90. Ustazah bacakan ya, didengarkan dengan baik. Setelah bermain bola, Nina dan teman-teman bermain boy-boyan. Siswa laki-laki dan perempuan bermain bersama. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Nina satu kelompok dengan Lani, Tony, Made, dan Deli. Kelompok Nina kalah ketika melakukan shooten. Kelompok Nina menjadi penjaga. Mary dari kelompok lawan pun melempar bola mengenai tumpukan genting. Nina dan teman-teman segera bekerja sama menyusun kembali pecahan genting. Ada yang bertugas menyusun pecahan genting. Ada yang bertugas menghalangi serangan bola dari tim lawan. Permainan berlangsung seru.
Kelompok Nina akhirnya menjadi pemenang. Nina dan teman-teman merasa gembira. Sekarang coba garis bawahi kata-kata di atas yang memiliki arti yang sama dengan kata-kata berikut. Nah, putra. Kira-kira putra itu sama dengan kata apa, Nak? Nah, silahkan digaris bawahi. Di situ ada laki-laki. Jadi putra itu sama dengan atau sama artinya dengan kata laki-laki. Kemudian yang kedua, putri. Coba cari, Nak, kalau putri itu dia sama artinya dengan kata betul, yaitu kata perempuan. Nah, kemudian kata juara itu sama dengan menjadi pemenang, ya, pemenang. Kemudian berikutnya kata bahagia sama dengan artinya yaitu gembira. Terus jika tim sama dengan artinya dengan kelompok. Nah, insya Allah anak-anakku sudah bisa ya. Ada beberapa kata yang mempunyai arti yang sama. Oke, anak soleh-soleha, insya Allah dari penjelasan Ustazah tadi, anakku semua mengerti ya dengan penjelasan Ustazah ya, insya Allah. Nah, nanti Ustazah akan share apa yang akan menjadi tugas Ananda ya. Jangan lupa untuk selalu belajar di rumah, sholat 5 waktu dan tetap jaga kesehatan. Nah, assalamualaikum.